Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 557, Analisis. Tang Wulin. Pria, 14 tahun. Monitor kelas siswa kelas 1 di lapangan luar Akademi Shrek. Siswa kelas 1 dalam angkatan ini dikenal sebagai kelas pertama terkuat di Akademi Shrek. Ada banyak siswa berprestasi di kelas tetapi baginya untuk dipilih sebagai monitor kelas untuk kelas khusus ini, dia harus memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Hari ini, dia bahkan datang ke platform kenaikan roh. Berikut adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi di seluruh platform kenaikan spiritual. Kami telah melakukan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap tubuhnya dan menemukan hasil yang menakjubkan. Sebagai permulaan, tubuhnya tidak mengandung jejak tunggal naga tuan. Dengan kata lain, meskipun kami dengan jelas menyaksikan naga tuan yang diserap ke dalam tubuhnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah-olah itu telah menghilang ke udara. Petik 2. Ruang pertemuan pecah menjadi serangkaian diskusi begitu dia menyebutkan hal itu. Seorang penatua bergumam, ini bahkan tidak masuk akal. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Ia memiliki energi yang sangat besar di tubuhnya. Dilihat oleh keadaan normal, meskipun itu adalah jiwa roh, bahkan 10.000 tahun jiwa binatang buas biasa, roh jiwa tidak selalu sebanding dengan kekuatannya yang besar, energi yang dihasilkan dari makhluk jiwa seperti itu jelas bukan sesuatu yang mampu bertahan dengan kekuatan jiwa pemuda peringkat 30. Tidak masuk akal bahwa itu hanya akan hilang tanpa jejak sekarang. Petik 2. Itu tidak masuk akal, tapi itu kebenarannya. Penatua Tian, kami telah melakukan semua pemeriksaan yang teliti tapi benar-benar tidak ada apa-apa. Anak itu tidak berbohong ketika dia memberitahu kami bahwa tidak ada yang tertinggal oleh Overlord Dragon di tubuhnya. Petik 2. Leng Yaozu melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan. Jelaskan analisis Anda yang lain. Iya nih. Petik 2. Meskipun kita tidak dapat mendeteksi keberadaan naga tuan di dalam tubuh Tang Wulin, kami menemukan banyak hal yang tidak biasa. Pertama, jiwa bela dirinya adalah rumput blues, jiwa bela diri tingkat sampah yang memiliki peluang pertumbuhan terbatas. Di sisi lain, garis darahnya mengandung bentuk kekuatan yang unik, dan ketika kami menganalisis darahnya, kami menemukan bahwa meskipun memenuhi kriteria darah manusia, kekuatan besar yang diberikan kepadanya jauh melampaui apa yang dimiliki manusia biasa. Petik 2. Apakah dia bibrida? Sesepuh dari sebelumnya bertanya sekali lagi. Staf menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia bukan bibrida. Dia manusia murni. Namun, kekuatan luar biasa yang diberikan darahnya sangat berbeda. Sederhananya, ada energi unik yang dikombinasikan dengan sel darah merah di dalam tubuhnya. Kami tidak dapat memisahkan energi tetapi agak mirip dengan energi yang dihasilkan ketika jiwa bela diri dan garis keturunannya terikat padanya. Dalam keadaan normal, energi yang disediakan oleh jiwa bela diri akan menghilang ke udara begitu darah meninggalkan tubuh manusia. Namun, ia tetap utuh sebaliknya, energinya sangat terikat pada darahnya. Hanya ada satu keadaan yang cocok dengan deskripsi ini. Garis keturunan di dalam tubuhnya sangat kuat. Petik 2. Kami juga telah memeriksa tubuhnya dengan ama. Bagaimana cara saya menggambarkan kekuatan tubuhnya? Jika saya mengukur kekuatannya secara kuantitatif, itu sudah melebihi seorang kaisar jiwa berdering 6 yang biasa. Selain itu, saya sedang berbicara tentang seorang kaisar jiwa tipe 6 cincin, serangan. Segala sesuatu dari tulang dan saraf ke organ internalnya mampu mencapai peringkat seperti itu. Petik 2. Ruang pertemuan berubah sedikit lebih tenang. Setelah jeda yang lama, seorang pria parubaya berbicara, Tuan yang baik, dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai monster kecil yang dibudidayakan oleh Shrek Academy. Dia benar-benar aneh. Staf tertawa secara paksa ketika dia berbicara, bahkan ada temuan orang asing di kemudian hari. Setelah pemeriksaan kami menemukan bahwa kekuatan spiritualnya kira-kira ditempatkan antara level 650 hingga 700. Ini sangat di atas yang lain yang seumuran dengannya. Dia berada di peringkat roh laut. Namun, ketika kami mencoba untuk memeriksa keadaan kekuatan spiritualnya pada tingkat yang lebih dalam, instrumen kami tidak akan bekerja sehingga kami tidak dapat melanjutkan dengan pemeriksaan otaknya. Petik 2. Instrumen tidak akan berfungsi. Kali ini, bahkan Leng Yaozu heran.
Ya, kami tidak menggunakan instrumen yang bahkan lebih kuat darinya mengingat dia adalah siswa dari Akademi Shrek. Kalau tidak, sangat mungkin kita akan melukai otaknya. Secara umum, instrumen biasa kita dapat menyelesaikan semua inspeksi yang diperlukan untuk guru jiwa yang berada pada peringkat yang lebih tinggi daripada dia. Petik 2. Berikutnya adalah analisis datanya, konten sel darah merahnya. Serangkaian data disajikan dengan cepat di hadapan semua orang. Pada dasarnya, setiap titik data tunggal dari tubuh Tang Wulin menunjukkan ketidaknormalan, terutama kepadatan otot dan tulangnya yang melebihi orang biasa dengan banyak lipatan. Menurut penilaian kami, kekuatannya sangat kuat. Bagaimana saya menjelaskan ini? Evaluasi komprehensif kami terhadapnya menunjukkan bahwa ia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Jika pemuda ini mampu terus tumbuh pada tingkat ini, ia akan menjadi makhluk yang sangat luar biasa hanya karena kekuatannya ketika dia mencapai usia dewasa. Selain dari kekuatan jiwanya yang berkembang di sepanjang jalan reguler, segala sesuatu yang jauh melebihi guru jiwa biasa. Petik 2. Leng Yaozu mengerutkan kening. Kedengarannya seolah-olah data dari inspeksi Tang Wulin begitu abnormal sehingga dia jauh melebihi makhluk biasa. Pada kenyataannya, ini tidak begitu aneh terutama karena dia dari Akademi Shrek. Sejak kapan manusia normal ada di Shrek Academy? Jiwa roh Tuan Naga yang ingin mereka uji tidak menunjukkan apa-apa pada mereka. Seolah-olah itu benar-benar menghilang ke udara tipis. Dalam sejarah Pagoda Roh, ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi. Jiwa roh Tuan Naga yang berharga, ini tanpa diragukan lagi. Namun, meskipun informasi yang dimiliki Pagoda Roh cukup, masalah dengan fenomena seperti itu adalah pertanyaan apakah itu terkait dengan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh adalah inti dari Pagoda Roh. Jika masalah muncul di sana, itu akan cukup untuk mengguncang fondasi spirit pagoda. Platform Master Leng, tolong instruksikan kami. Bagaimana kita mengelola tindak lanjutnya? Haruskah kita terus mencari Tang Wulin untuk pemeriksaan lebih lanjut? Jangan. Leng Yaozu belum berbicara ketika Gu Yue di belakangnya tiba-tiba berbicara. Lusinan tatapan di ruangan itu segera terfokus padanya. Gu Yue tidak gemetar ketakutan karena semua tatapan itu, jangan. Dia akan mewakili Akademi Shrek untuk menuju ke Star Luo Kontinen untuk program pertukaran. Akademi tidak akan pernah mengizinkannya diperiksa lagi. Seorang pria parubaya menatapnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Leng Yaozu sekali lagi. Jadi, mengenai masalah ini, apakah kita hanya mengakui bahwa kita kurang beruntung? Mengenai kerugian kita itu adalah... Leng Yaozu melambaikan tangannya. Sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang kerugian. Platform kenaikan roh menengah akan ditutup sementara selama sebulan inspeksi internal untuk memastikan bahwa itu tidak bermasalah. Kami akan menyimpan semua data dan setelah ia selesai mewakili Shrek Academy di program pertukaran, kita akan memeriksanya sekali lagi. Aku akan mencari cara untuk meyakinkan Akademi Shrek, Gu Yue. Petik 2. Murid itu ada di sini. Kamu akan menuju ke Bintang Luo Benua bersamanya. Kamu harus mengamati Tang Wulin dengan cermat selama periode waktu ini. Ingat untuk segera memberitahu aku jika ada keganjilan yang terjadi pada tubuhnya begitu kamu kembali. Ya, Guru, jawab Gu Yue. Dia mengerti bahwa ketika dia tiba-tiba berbicara sebelumnya untuk menjaga Tang Wulin dari inspeksi lain, dia hanya khawatir bahwa inspeksi lain akan membahayakannya. Dia kehilangan kendali diri pada saat yang tepat ketika kata-kata keluar dari bibirnya. Tanpa diragukan lagi bahwa Pagoda Roh menderita kerugian besar dalam hal ini. Mereka tidak punya pilihan lain karena Tang Wulin adalah seorang siswa di Akademi Shrek. Bahkan jika spirit pagoda mampu memimpin angin dan hujan di benua itu, mereka tidak akan berani menyinggung Akademi Shrek secara langsung. Ini adalah kekuatan sombong yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa bahkan jika mereka tidak menemukan setelah Tang Wulin dibawa untuk diperiksa lagi. Mereka bahkan tidak akan bisa membuatnya mengganti kerugian mereka untuk satu alasan sederhana, ia tidak mampu membelinya. Jika dia hanya seorang guru jiwa biasa yang tidak berhubungan dengan Shrek Academy, Leng Yaozu pasti akan mencari cara untuk membuatnya bergabung dengan spirit pagoda. Selama dia menjadi bagian dari mereka, keuntungan apapun yang diperolehnya dari menyerap roh-roh Tuan Naga masih akan berhubungan erat dengan Pagoda Roh. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin saat kembali ke akademi adalah mengunjungi tempat kultivasi khususnya. Dia bermeditasi untuk merasakan perubahan dalam dirinya. Sayangnya,
satu-satunya perubahan yang dia rasakan setelah bermeditasi sampai pagi berikutnya adalah, tidak ada. Sama sekali tidak ada apa-apa. Kehadiran Tuan Naga tidak ada. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Bab 558, sampai jumpa setahun. Ini benar-benar membuat Tang Wulin frustrasi. Bagaimana mungkin makhluk besar menghilang begitu saja? Selain itu adalah apa yang disebut jiwa roh pantang menyerah. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa ini normal. Dia bertanya-tanya apa reaksi roh pagoda. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Setelah menumbuhkan mata setan ungu di pagi hari, Tang Wulin bertemu Gu Yue di kafetaria untuk menanyakan tentang situasi pagoda roh. Gu Yue memberitahunya bahwa semua baik-baik saja di dalam pagoda roh dan tidak perlu khawatir. Siapa takut? Tang Wulin masih bingung. Pagoda roh seharusnya tidak begitu ramah, kan? Bagaimanapun juga itu adalah Overlord Dragon. Petik 1. Namun, karena Gu Yue mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya mungkin baik-baik saja. Ini terkait erat dengan akademi. Di bawah perlindungan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, orang bisa mendapat untung. Ketika Roh Kudus Douluo memilih untuk pergi ke sana secara pribadi, itu sudah merupakan tanda bahwa ada banyak masalah. Mari kita mulai pelajaran kita. Wu Zhangkong berjalan ke belakang mimbar dan mengumumkan dimulainya kelas hari ini. Berdiri, perintah Tang Wulin biasa. Mereka berdiri dan memberi hormat ketika kelas dimulai. Aku akan mengumumkan sesuatu sebelum dimulainya pelajaran kita. Tang Wulin, Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan. Hari ini adalah hari terakhir kelas untuk kalian semua berenam. Kamu akan semua diberikan istirahat 1 hari besok sebelum Anda berangkat lusa untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo Kontinen. Itulah sebabnya pelajaran hari ini akan menjadi pelajaran terakhir saya untuk Anda di tahun mendatang. Tugas kelas Tang Wulin dan Gu Yue akan diteruskan ke Wu Shiduo dan Luo Guixing. Wu Shiduo akan menjadi pemantau kelas, sementara Luo Guixing akan menjadi pemantau kelas asisten. Yang Nianxia akan secara progresif mengambil alih peran sebagai asisten pemantau kelas dan komite pandai besi. Meskipun banyak orang menyadari bahwa Tang Wulin dan yang lainnya akan segera pergi, pada saat itulah akhirnya menyadari bahwa saatnya telah tiba setelah mendengarkan pengumuman Wu Zhangkong. Tang Wulin dan yang lainnya akan mewakili akademi di Star Luo Kontinen selama 1 tahun penuh. Sangat sedikit yang iri pada mereka. Ini karena banyak orang tidak setuju bahwa ada tempat lain yang lebih cocok untuk budidaya daripada Akademi Shrek. Meskipun 1 tahun dalam program pertukaran akan meningkatkan pengalaman dan pengetahuan seseorang, itu tidak selalu merupakan hal yang baik untuk kultivasi seseorang. Cincin. Bel berbunyi menunjukkan bahwa kelas telah berakhir. Wu Shiduo berjalan dan berdiri di depan Tang Wulin. Jangan biarkan aku melebihimu ketika kamu kembali setahun kemudian. Tang Wulin tertawa kecil. Aku menantikan hari itu. Yang Nianxia berjalan ke sisi Tang Wulin, ia merentangkan lengan besarnya dan melilitkannya di bahu Tang Wulin. Serahkan tugas monitor kelas dan pandai besi untukku. Jangan khawatir, aku akan memimpin semua orang dengan baik. Tang Wulin mengejek saat dia tertawa dipaksakan. Kamu selalu memimpin semua orang. Tentu saja, komite pandai besi harus menjadi milikmu juga. Dia merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar melakukan tugasnya di komite pandai besi karena dia biasanya berlatih menempa sendiri. Namun, tidak ada orang lain di kelas yang mengeluh karena Tang Wulin akan sering membantu yang lain dengan menempa mereka secara gratis atau dengan biaya minimal. Produk yang dipalsunya berkualitas sempurna. Gengsi tinggi Tang Wulin di kelas 1 selama hampir 2 tahun sudah tak tergantikan sejak awal. Tatapan Luo Guixing tampak sedikit linglung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar berharap untuk menjelajahi dunia. Mimpiku adalah menjadi seorang musafir dan mengunjungi setiap tempat di dunia ini. Aku tidak berharap kalian semua akan selangkah lebih maju saya sekarang. Saya pasti akan pergi begitu saya lulus. Petik 2. Su Yucheng berbicara dengan dingin, lulus. Masih terlalu dini untukmu. Dia benar, setiap orang dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak memiliki armor perang 1 kata alloy roh, mereka sudah memiliki lebih dari sepertiga armor perang 1 kata mereka. Mereka pasti akan menjadi master armor pertempuran 1 kata pada saat mereka berada di kelas 2 jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini.
Mereka bahkan bisa mencapai peringkat ke-50 ke atas untuk menjadi pusat kekuatan Raja Roh. Ini pasti akan memastikan tempat mereka di pengadilan dalam. Kemudian, mereka harus menjadi Master Armor pertempuran dua kata untuk lulus dari pelataran dalam. Mereka tidak diizinkan meninggalkan akademi sebelum mereka menjadi Master Armor pertempuran dua kata. Lamanya proses itu akan tergantung pada bakat alami mereka. Batuk, batuk. Sepertinya menjadi Master Armor pertempuran dua kata itu sedikit sulit untuk sedikitnya. Wajah Luo Guixing dipenuhi dengan frustrasi ketika dia berbicara, sepertinya mimpiku harus ditunda kalau begitu. Petik 2. Tang Wulin tertawa sebagai balasan. Baiklah, jangan berduka atas berlalunya musim semi. Aku akan membawa beberapa souvenir untuk semua orang ketika aku kembali. Sangat, Wu Shiduo bertanya. Sungguh, Tang Wulin menjawab dengan sungguh-sungguh. Xie berbisik dari samping ruangan, tidak perlu menaruh harapan setinggi itu padanya. Dari monitor kelas kita yang pelit, pasti tidak akan ada yang baik. Tang Wulin memelototinya dengan ganas. Apakah itu akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara terus terang? Souvenir. Apa itu souvenir? Selama itu memiliki makna, bagaimana harga bahkan terkait dengan souvenir? Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Iya nih, dia masih menjadi Tang Wulin yang pelit. Tang Wulin dan yang lainnya tidak meninggalkan ruang kelas saat mereka mengobrol. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi semua orang berhati berat ketika harus berpisah satu sama lain. Meskipun mereka terus-menerus sibuk setelah mereka datang ke sini, mereka selalu belajar dan berkultivasi terus-menerus. Namun, hanya setelah mereka tiba mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan mendapatkan pemahaman tentang banyak hal. Ini adalah Shrek Academy, akademi paling bergengsi di seluruh benua dan mungkin, bahkan seluruh benua. Ini adalah Akademi Shrek, kebanggaan setiap siswa di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan keengganan untuk berpisah ketika mereka akan pergi selama 1 tahun penuh? Baiklah, ayo kembali sekarang. Kita harus pergi dan mengepak barang-barang kita. Tang Wulin akhirnya berdiri dan melirik 100 meja dan kursi sebelum dia berjalan keluar dari ruang kelas. Ketika kita kembali, aku pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bintang Luo Benua, kami datang. Petik 1. Langit biru tidak berawan, dan sinar matahari sangat cerah sehingga terasa panas. Jenis cuaca seperti ini selalu membuat seseorang nyaman. Paling tidak, itu tidak menyedihkan. Tang Wulin dan teman-temannya tiba di sebuah kota yang ia kenal. Itu adalah Skysia City, kota terbesar di timur benua bintang Luo. Tang Wulin dan Gue Yue pertama kali bertemu Su Lizi dan Ye Xinglan di sini pada hari itu. Ada total 10 orang dari Akademi Shrek. Silver Moon Douluo Kei Yuer adalah pemimpin kelompok sementara Sky Ice Wu Zhangkong adalah guru pendamping. Para siswa yang hadir adalah Tang Wulin, Gu Yue, Yue Zhengyu, Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan. Kedelapan siswa yang bekerja ada di sana. Mereka berada di kota Skysia untuk berkumpul dengan delegasi bintang Luo Benua. Setelah lebih dari setahun bertukar, delegasi Star Luo Kontinen akan melakukan perjalanan dengan kapal kembali ke Star Luo Kontinen. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan penerbangan jarak jauh untuk meninggalkan tempat ini karena wilayah udara ditutup, dan Mesha tidak dapat melakukan perjalanan jarak yang begitu jauh. Hanya benua Douluo yang memiliki penerbangan jarak jauh saat ini. Federasi tidak akan mengambil risiko teknologi terbaru mereka, pesawat jiwa dicuri untuk mengirim delegasi Star Luo Kontinen. Alasan itu sendiri adalah alasan mereka bepergian dengan perahu. Makan sepuasnya. Makan hari ini untukku, Tang Wulin memanggil teman-temannya dengan cara yang sangat langsung. Ye Xinglan cemberut bibirnya saat dia sedang makan. Ruang makan kecil ini adalah tempat yang tepat di mana dia meninggalkannya dan Su Lizi tergantung di masa lalu. Meskipun makanannya lezat, dia tidak bisa menahan perasaan tersinggung ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Orang yang berbahaya itu. Petik 1. Ikan panggang asin mereka menaklukkan selera semua orang, dan semua orang melahap makanan dengan gembira. Hanya Wu Zhangkong yang makan dengan sopan sementara Penatua Kai berhenti makan setelah dia makan makanan laut karena makannya kecil. Tatapan Penatua Kai tampak sedikit linglung pada saat ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin pada waktu makan. Pria muda ini terlalu mampu makan, kan? Apakah dia sudah makan seperti ini di akademi selama ini?
Penatua Kai mau tak mau bertanya pada Wu Zhangkong yang duduk di sebelahnya. Sudut bibir Wu Zhangkong berkedut ketika dia mengangguk dan berkata, "Ya." Penatua Feng berjanji pada Tang Wulin bahwa dia akan menyediakan makanannya. Karena itulah uang makannya dibayar oleh Penatua Feng. Penatua Kai tersenyum ketika dia menjawab, "Tidak heran. Pada saat lelaki tua gila itu tahu bahwa kita akan pergi, ekspresinya seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Jadi ternyata pemuda ini takut pada Penatua Feng dengan makannya." Petik 2. Rasa dingin di wajah Wu Zhangkong tampaknya menjadi jauh lebih lembut sekarang. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin yang sedang mengunyah makanannya, dan tidak bisa menahan untuk mengingat masa lalu dalam benaknya. Akan lebih bagus jika dia masih di sini. Petik 1. Dia memandang sekelompok pemuda berusia 14 hingga 15 tahun yang makan dan minum saat mereka mengobrol, tertawa riang. Itu bagus untuk menjadi muda. Yuanen, kamu harus makan lebih banyak. Xie menempatkan sepiring udang buncis di depan Yuanen Yehui. Udang buncis terasa luar biasa, cangkangnya keras tetapi daging di dalamnya sangat segar dan gurih. Lebih baik lagi, saus asin benar-benar keluar dari dunia ini. Makan Tang Wulin dan Su Lizi tidak terhalang oleh udang kecil yang panjangnya hanya 1 jari tetapi ini benar-benar terlalu nikmat bagi mereka. Yuanen Yehui melirik Xie saat dia menerima piring dan menempatkan di depannya untuk perlahan-lahan menikmati rasanya. Pandangan Xie mengungkapkan kegembiraannya. Dia tidak bisa merasakan Yuanen Yehui menolaknya lebih sedikit sekarang. Ini adalah awal yang sangat bagus. Perjalanan ke Star Luo kontinen kali ini dianggap sebagai perjalanan gratis yang mungkin bisa meningkatkan hubungan mereka bahkan lebih. Semua orang secara bertahap berhenti makan karena kenyang. Meskipun mereka memiliki selera makan yang baik, mereka masih jauh di belakang Tang Wulin dan Su Lizi. Bab 559, Orang Tua yang Lama Hilang. Orang banyak tidak bisa menertawakan piring yang secara bertahap menumpuk setinggi bukit di depan mereka berdua. Kedua orang ini bahkan lebih kuat dalam memakan kapasitas bertarung mereka yang biasanya. Kalian semua benar-benar mampu makan. Persediaan toko saya semuanya telah dimakan oleh kalian semua. Penjaga toko itu kaget sejak mereka mulai makan. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan Tang Wulin telah tumbuh banyak. Namun, pemuda ini masih bisa dikenali melalui makannya. Aku 80% penuh sekarang. Tang Wulin berseru memuaskan. Su Lizi mengangkat kepalanya saat Ye Xinglan mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Aku sebenarnya sudah kenyang, tapi aku ingin mencoba dan melihat seberapa jauh selera kita. Tang Wulin berbicara dengan tidak menyenangkan, kalau begitu, bukankah Anda membuang-buang makanan di sana? Anda mungkin juga meninggalkannya untuk saya. Kalau begitu selesaikan tagihannya. Totalnya adalah 16.430 koin federasi. Aku hanya akan menagihmu 16.000, penjaga toko berjalan ke Wu Zhangkong dan berbicara. Hanya ada satu orang dewasa di antara kelompok 10 orang ini. Penatua Kai tampak tua sementara sisanya adalah anak-anak. Wu Zhangkong memandang ke arah Tang Wulin tetapi dia saat ini sedang melihat ke langit. Seolah dia bisa melihat melalui langit-langit untuk memberitahu bahwa cuacanya baik. Aku akan membayar tagihannya, Wu Zhangkong menyelesaikan tagihannya. Tang Wulin segera melompat. Panjang umur, Guru Wu. Kenapa kamu melunasi tagihan? Aku sudah bilang aku akan mentraktir mereka makan. Lagi pula aku masih dianggap setengah tuan rumah. Jangan melihat kuda hadiah di mulut. Apakah kamu mengerti itu? Wu Zhangkong memberinya tatapan dingin yang membawa sedikit kepahitan tersembunyi. Ayo pergi. Penatua Kai berdiri. Mereka baru saja tiba di kota Skysia sebelumnya tepat pada waktunya untuk makan sebelum mereka dipandu ke tempat ini oleh Tang Wulin. Makanan itu benar-benar mahal tetapi uang tidak ada artinya bagi seorang judul Douluo seperti dia. Federasi mengumumkan titik pertemuan kali ini untuk berada di Grand Skysia Hotel. Korps diplomatik Star Luo kontinen akan berkumpul di sini sebelum mereka berangkat dari pelabuhan Skysia dengan kapal. Ada kapal yang mereka gunakan untuk bepergian di sini. Kali ini, benua Douluo akan mengirim kapal untuk ikut dalam perjalanan. Ini untuk kenyamanan menerima kelompok Tang Wulin yang mewakili benua Douluo dalam program pertukaran setelah setahun. Grand Skysia Hotel adalah hotel paling mewah di kota Skysia. Sekelompok orang bepergian dengan mobil dan segera tiba di tempat tujuan. Bagaimanapun, tidak semua kota sebesar Douluo kontinen. Wu Zhangkong bertugas menangani prosedur.
Shrek Academy menerima layanan kelas 1 dimanapun mereka pergi sehingga proses check-in selesai dengan agak cepat. Wu Zhangkong dan Penatuakai memiliki kamar sendiri, sementara para siswa berpasangan dan masing-masing berbagi kamar. Tang Wulin, Xie Xie, Su Lizhi, dan Yue Zhengyu masing-masing berpasangan di kamar masing-masing sementara Yuan Yehui, Ye Xinglan, Gu Yue, dan Su Xiaoyan ditugaskan ke kamar mereka juga. Semua orang beristirahat. Nanti, kamu akan bebas menjelajahi tempat itu tetapi kamu harus kembali sebelum hari gelap, Wu Zhangkong mendesak mereka berulang kali. Tang Wulin masih khawatir tentang Penatuakai menargetkan mereka, tetapi dia tampaknya agak mudah pergi sekarang. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan, dan semua yang berhubungan dengan perjalanan diatur oleh Wu Zhangkong. Ini membuat Wu Zhangkong menghela nafas lega. Bagaimanapun juga dia adalah judul Douluo. Mereka semua aman dan sehat di bawah kepemimpinannya selama amarahnya tidak diarahkan pada mereka. Apa yang kita makan untuk makan malam? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya sebelum kembali ke kamarnya. Penatuakai yang sedang berjalan di depan jelas berubah kaku sejenak sebelum dia mempercepat. Dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Bukankah dia baru saja makan? Pria muda ini benar-benar pecinta kuliner. Petik 1. Kamar Grand Skysia Hotel sangat mengesankan. Kamar standar kembar setidaknya 60 hingga 70 meter persegi, dan ruangan itu langsung berhadapan langsung dengan laut besar ketika tirai dibuka. Orang tidak bisa tidak merasakan cakrawala mereka melebar ketika mereka melihat lautan tepat di luar jendela. Tang Wulin telah tumbuh besar di sebuah kota di tepi lautan sejak dia masih kecil, dan dia telah membentuk hubungan yang tidak terlihat namun intim dengan laut besar. Namun, ketika dia memandangi lautan pada saat ini, pemandangan ayah dan ibunya membawanya dan Naer untuk bermain di tepi laut ketika dia lebih muda mendatanginya dalam benaknya. Ayah, ibu, di mana kamu? Mengapa Anda tidak menghubungi saya setelah sekian lama? Petik 1. Hati Tang Wulin tiba-tiba dipenuhi dengan impulsif ketika dia memikirkan hal ini. Dia memancing komunikator jiwanya dan memutar nomor. Panggilan itu terhubung tetapi berdering cukup lama sebelum sebuah suara rendah bergema dari ujung yang lain. Guru Mang Tian, seru Tang Wulin. Wulin, ini kamu. Bagaimana semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja di akademi? Suara Mang Tian terdengar jauh lebih lembut dibandingkan ketika dia masih mengajar Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin menjawab, semuanya berjalan dengan lancar. Guru, bagaimana kabarmu? Mang Tian menjawab, tidak jauh berbeda dari masa lalu, aku baik-baik saja. Sejak Tang Wulin secara resmi mengakui Mang Tian sebagai gurunya, dia tidak membimbingnya lagi. Pada kenyataannya, Tang Wulin bahkan telah melampaui dirinya dalam keterampilan pandai besi. Namun, dia yang mengajar seorang siswa untuk 1 hari adalah ayahnya seumur hidup. Tang Wulin tidak pernah berhenti menghormatinya bahkan untuk sesaat. Guru, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia merasa agak takut di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Dia terutama berharap bahwa dia dapat menerima beberapa berita tentang orang tuanya tetapi dia takut itu akan menjadi berita buruk. Mereka belum menghubungi saya seperti biasa. Jelas bahwa Mang Tian tahu apa yang akan dia tanyakan. Ekspresi Tang Wulin tumpul saat dia menghela nafas lembut. Sudah begitu lama dan aku masih tidak tahu di mana ayah dan ibu berada. Guru Mang Tian, mereka akan baik-baik saja, kan? Mang Tian meyakinkan dengan yakin, mereka pasti akan baik-baik saja. Pesan ayahmu saat itu sudah sangat jelas. Mereka sangat berharga bagi orang-orang yang menangkap mereka. Mereka tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak karena mereka berguna. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda sudah melakukan pekerjaan yang baik sekarang. Terus berjalan di jalan setapak sesuai dengan kata-kata ayahmu. Aku percaya itu mungkin bahwa kamu akan dapat menemukannya ketika kamu dapat berhasil lulus dari Shrek Academy. Petik 2. Oke, Tang Wulin menanggapi. Ya, dia bisa mencari ayah dan ibunya hanya setelah dia memastikan bahwa dia cukup kuat dan kuat untuk kembali ke pihak mereka. Hatinya selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia menutup telepon. Hati Tang Wulin yang sedikit lelah dihidupkan kembali. Dia tahu dia harus bekerja keras sehingga dia bisa mencari ayah dan ibunya. Ayahnya pernah berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan dan percayai di dunia ini adalah dirinya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia pasti bisa menemukan mereka.
Dia akan berkontribusi lebih banyak pada Sekte Tang sehingga dia bisa meminjamkan kekuatan Sekte pada waktu itu. Apakah kepala cabang tidak menyebutkan itu? Sekte Tang juga memiliki pengaruh yang sama meskipun terpisah dari benua. Masih tidak ada berita tentang orang tuamu, iya. Suara Xie bergema dari punggungnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Masih tidak ada apa-apa. Kita akan pergi selama 1 tahun. Kuharap ada kabar baik yang menungguku ketika kita kembali. Xie menjawab, pasti. Mungkin pada saat itu, ayah dan ibumu sudah menunggumu di rumah. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Tang Wulin tersenyum sebelum kembali ke tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Tang Wulin menghabiskan sebagian besar hari-hari berikutnya berkultivasi di hotel. Dia harus melebihi peringkat ke-40 bagaimanapun. Dia pasti akan mampu membentuk kembali dirinya sendiri ketika dia mencapai peringkat ke-40. Dia tidak terlalu peduli tentang segel Raja Naga Emas. Dia sudah menembus segel ke-4. Menurut kata-kata Old Tang, dia tidak akan berada dalam bahaya selama tubuhnya tetap bebas masalah selama 2 tahun ke depan. Tentu saja, ada beberapa hal yang masih bisa dia persiapkan sebelumnya. Tang Wulin pernah bertanya pada Tang Tua apakah kekuatan dan daya tahannya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki armor perang. Old Tang tidak bisa mengonfirmasi karena dia tidak mengerti armor pertempuran dengan baik. Tang Wulin menerima berita bahwa semua orang sudah tiba setelah 3 hari penuh. Delegasi Star Luo Kontinen akan memulai perjalanan kembali ke Star Luo Kontinen. Grand Skycea Hotel penuh sesak dengan orang-orang. Bab 560, bertemu Lin Yuhan lagi. Jumlah orang dalam delegasi Star Luo Kontinen melebihi jumlah yang lain yang datang ke Dou Luo Kontinen sebelumnya oleh 1000 orang. Ini adalah elit dari berbagai profesi. Namun, ada juga yang lain yang hanya kembali ke Dou Luo Kontinen untuk mengunjungi dan meskipun lobi Grand Skycea Hotel agak luas, saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kelompok dari Akademi Shrek berdiri di sudut ketika mereka menunggu dengan tenang. Penanggung jawab dari federasi yang membuat pengaturan telah melakukan kunjungan ke Penatuakai. Penatuakai mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh yang biasa dan tidak berkomunikasi banyak, kecuali untuk memberitahu pihak lain bahwa Shrek Academy sepenuhnya siap dan dapat berangkat kapan saja. Tang Wulin berdiri di sudut ketika tatapannya mengarah ke arah delegasi Bintang Luo Benua. Orang-orang dari Star Luo Kontinen tampak sangat mirip dengan orang-orang dari Dou Luo Kontinen. Hanya pakaian mereka yang berbeda karena yang pertama lebih sederhana dan kurang canggih. Namun, mereka sama kuatnya. Tiba-tiba, mata Tang Wulin cerah ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Mungkin, orang itu merasakan pandangannya atau mungkin, itu hanya keberuntungan karena orang itu berbalik untuk dengan mudah memenuhi pandangannya. Lin Yuhan jelas terpana ketika melihat Tang Wulin. Tatapannya mengungkapkan keheranannya sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum padanya dan mengangguk memberi salam. Sebuah suara bangga bergema dari sisi telinganya, lihat. Lihat keindahan kecil di sana, cepat. Dia melambai padaku ya, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan setelah semua. Tidak dapat membantu ketika satu apakah ini menarik. Petik 2. Yue Zhengyu menjentikkan rambut keemasannya yang panjang, lalu memberinya senyum yang menarik dengan wajahnya yang tampan. Xie mengerucutkan bibirnya. Apakah itu akan membunuhmu untuk tidak sesumbar sehari? Yue Zhengyu berbicara dengan tenang, orang-orang biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti dunia tempat orang-orang tampan hidup. Lihat, dia datang sekarang. Bagaimana dia? Dia terlihat agak cantik, kan? Dia sepertinya berasal dari Star Luo Empire, saya merasakan minat tiba-tiba pada program pertukaran sekarang. Sangat menyenangkan bisa merasakan cita rasa yang eksotis. Petik 2. Dia meluruskan tubuhnya saat berbicara sebelum merapikan pakaiannya saat dia berjalan ke arahnya dengan kepala terangkat. Yu Zhengyu sudah berusia lebih dari 16 tahun dan merupakan yang tertua di grup bersama dengan Yuanen Yehui. Mungkin, dia setampan ini karena pengaruh jiwa bela diri malaikat suci yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan kemegahan sinar matahari. Hanya Tang Wulin yang bisa menandingi penampilannya di grup mereka. Senang bertemu denganmu. Yue Zhengyu berjalan saat dia tersenyum lembut ke arah Lin Yuhan, mengungkapkan seteguk putih mutiara. Lin Yuhan meliriknya dengan curiga. Aku tidak mengenalmu. Lin Yuhan sudah berjalan melewati Yue Zhengyu sementara dia menatap kosong padanya dan tiba di depan Tang Wulin saat wajahnya yang menawan memerah merah.
Aku tidak berharap melihatmu di sini. Apakah ini dianggap kebetulan? Tang Wulin tertawa dan berbicara, saya pikir saya mungkin akan bertemu Anda di sini, jadi ini bukan kebetulan. Kami mewakili benua Douluo untuk menuju ke benua Star Luo untuk program pertukaran. Yue Zhengyu menatap kebingungan saat dia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak melambai padanya lebih awal. Xie berjalan ke sisinya dan melingkarkan lengannya di bahu Yue Zhengyu sebelum berbicara dengan serius. Lagi pula, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Kamu tidak akan pernah mengerti dunia di mana orang-orang tampan hidup. Otot-otot di wajah Yue Zhengyu berkedut sebelum dia berbalik ke samping untuk melihat ke arah Xie. Tatapannya tiba-tiba menjadi hangat dan lembut saat dia melingkarkan lengannya di pinggang Xie dan berbisik, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tidak begitu tertarik pada perempuan. Sialan, Xie melesat pergi seolah-olah dia tersengat listrik. Su Xiaoyan dan Su Lizhi tertawa begitu keras sehingga mereka jatuh ke samping. Yuanen Yehui, di sisi lain, tidak bisa menahan senyum sementara Ye Xinglan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Gu Yue melihat ke arah Tang Wulin dan Lin Yuhan. Lin Yuhan bertanya pada Tang Wulin dengan rasa ingin tahu, apakah Anda akan mempromosikan pandai besi dalam program pertukaran? Apakah Anda punya produk baru? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Aku masih belum mencapai terobosan. Lin Yuhan berbicara, ketika kita akhirnya tiba di kandangku, aku akan membuat titik untuk bertarung denganmu lagi. Aku akan berusaha keras untuk melebihimu. Tang Wulin tersenyum. Baiklah, stres adalah bentuk motivasi. Aku mengantisipasi pertarungan berikutnya denganmu juga. Lin Yuhan menatapnya dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk pergi. Kapten, kamu benar-benar memiliki lingkaran kenalan yang luas. Yue Zhengyu mengintip Tang Wulin dengan main-main. Tang Wulin menjawab, iya. Yue Zhengyu memandang ke arah Gu Yue. Apakah kamu tahu bahwa dia terus-menerus menggoda gadis-gadis di luar? Gu Yue menatapnya tajam. Dia tidak. Gadis-gadislah yang secara aktif menggoda dengannya. Tang Wulin menyatakan dengan adil, aku akan melewati kerumunan gadis dan belum ternoda oleh siapapun di antara mereka. Oh tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wu Zhangkong sudah menamparkan bagian belakang kepalanya, menurutmu berapa umurmu? Suara sedingin esnya membungkam para siswa sekaligus. Batuk, batuk, pura-pura saja aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Tang Wulin melirik Wu Zhangkong dengan frustrasi. Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih saat dia berdiri hanya sepelemparan batu di belakangnya. Jelas bahwa dia telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Yue Zhengyu menukas, Guru Wu, Anda salah di sana. Kami masih muda, sebenarnya, kami sangat muda, jadi kami berada pada titik paling imajinatif dalam hidup kami. Jika kami tidak memikirkan ini penting sekarang, akankah kita memiliki kecerdasan emosi yang cukup ketika kita lebih tua? Petik 2. Wu Zhangkong tertegun sejenak tapi dia menahan lidahnya. Su Xiaoyan terkekeh. Itu benar, kamu satu-satunya yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kamu akan membeli seluruh bar tanpa ragu-ragu hanya untuk menjemput seorang gadis dan mendapatkan nomor teleponnya. Ekspresi Yue Zhengyu menegang. Apa yang salah dengan membeli lebih dari satu bar? Bar saya menghasilkan banyak uang, setiap hari, bahkan sekarang. Dia diam-diam mengintip ke arah Yuanen Yehui saat dia mengatakan itu. Yuanen Yehui menatapnya dengan dingin, sementara Yue Zhengyu batuk. Aku akan mengganti gajimu nanti. Yuanen Yehui sangat marah ketika dia mengingat bagaimana dia kehilangan pekerjaan untuknya. Namun, sudah berhari-hari berlalu dan mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman. Xie memandang Yue Zhengyu dengan jijik dan berbicara, satu melihat yang tampak berminyak seperti Anda, dan saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak baik. Kenapa kamu tidak mengajakku 1-lawan-1 jika kamu tidak yakin? Yue Zhengyu mengangkat alisnya. Kalau begitu, 1-1. Hanya saja aku khawatir kamu tidak akan bisa. Xie terdengar lebih percaya diri sekarang. Baiklah, jangan biarkan orang lain melihat kita sebagai lelucon. Mereka berbicara agak keras dan menarik perhatian banyak orang sehingga Tang Wulin buru-buru menghentikan mereka dari melanjutkan pertengkaran mereka. Semakin banyak orang berkumpul di lobi hotel tetapi semuanya masih beres di bawah manajemen penyelenggara. Kemudian, suara nyaring dan jelas bergema di seluruh lobi melalui pengeras suara jiwa pada saat itu. Halo semuanya, saya Sekretaris Federasi, Zhang Panwen.
Saya akan memimpin program pertukaran yang akan menuju ke Star Luo Kontinen. Grup pertukaran Star Luo Kontinen, dapatkan headcount penuh sebelum Anda berangkat sebentar. Naik bus Sol nomor 1 hingga 25, dan kami akan naik bus nomor 26 hingga 25 di pihak kami. Silakan mulai jumlah karyawan untuk setiap departemen, sekarang. Petik 2. Itu selalu sedikit menyusahkan ketika datang untuk mengatur sejumlah besar orang sehingga mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan penyelenggara. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa federasi memiliki kemampuan pengorganisasian yang sempurna untuk dapat mengatur dua korps diplomatik dengan lebih dari 2.000 orang dan keluar dari Grand Skysia Hotel dengan tertib sebelum mereka naik bus. Bus-bus jiwa perlahan-lahan keluar dari hotel di bawah bimbingan pengawalan Mesya khusus dan langsung menuju ke pelabuhan. Tang Wulin duduk di belakang bus dan sedang duduk di lorong sementara Gu Yue mengambil kursi dekat jendela. Secara umum, semua orang secara sadar akan menyerahkan kursi di samping Tang Wulin kepada Gu Yue selama perjalanan selain dari penginapan mereka. Ini sepertinya sudah menjadi praktik yang mapan. Gu Yue menutup matanya saat dia bersandar di kursi. Sejak hari dia bertengkar dengan Tang Wulin, dia tampaknya telah kembali ke dirinya yang biasa. Dia berbicara dengan hemat tetapi saling pengertian yang dia miliki dengannya tetap kuat seperti sebelumnya. Jarak dari hotel ke pelabuhan tidak jauh, dan dua kapal besar muncul di cakrawala ketika laut datang untuk melihat. Setiap kapal besar memiliki setidaknya 5 lantai di atas geladak yang terlihat. Paduan yang terbuat dari kapal-kapal besar itu berkilauan dan jelas ada celah yang terpasang untuk memasang senjata jiwa. Laut itu bukan tempat yang damai. Menurut perhitungan federasi, jumlah binatang buas di laut setidaknya 50 kali dibandingkan dengan yang ada di darat. Namun, ini dulu. Sejak binatang buas di darat mulai menghadapi kepunahan, manusia mengulurkan tangan mereka ke arah laut, menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam populasi hewan buas di laut. Namun, meskipun ini sedang terjadi, binatang buas di laut masih jauh lebih banyak daripada binatang buas yang saat ini hidup di benua Douluo. Hanya kapal besar seperti ini yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh di laut. Secara alami, kapal besar seperti ini akan menghabiskan banyak uang. Tang Wulin secara tidak sengaja mendengar bahwa benua Bintang Luo mengirim orang-orang mereka dalam misi diplomatik kali ini dengan tujuan memamerkan kapal-kapal besar mereka. Tentu saja, masih akan memakan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mengejar kecepatan federasi dalam mengembangkan teknologi baru. Mereka turun dari bus berturut-turut dan naik ke kapal. Tang Wulin sedikit terkejut melihat bagaimana dua kapal besar tidak secara terpisah mengambil korps diplomatik dari benua Bintang Luo dan benua Douluo. Sebaliknya, kedua belah pihak diangkut secara bersamaan di kedua kapal besar dan tampaknya seolah-olah sudah diatur sebelumnya. Pengaturan ini diduga untuk kepentingan program pertukaran. Para siswa dari Akademi Shrek tidak mudah terlihat dalam bentangan luas orang-orang di korps diplomatik sampai mereka diminta naik ke kapal. Bab 561, Naik Kapal. Halo, Penatua Kai. Sekretaris Federasi Zhang Panwen secara pribadi mendatangi Penatua Kai untuk memberikan penghormatan. Panwen berusia paruh baya dan sedang. Dia adalah seorang pria yang sedikit botak, yang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Sebenarnya, mereka cukup biasa. Namun, ia dikenal sebagai bintang yang sedang naik daun di pemerintahan federal. Dia diduga mencalonkan diri sebagai presiden berikutnya. Halo, Kepala Sekretaris PAN, Penatua Kai menyambutnya dengan datar. Shrek Academy tidak pernah berhubungan baik dengan federasi. Zhang Panwen tertawa kecil dan berbicara, Penatua Kai, seperti ini. Kami telah mengatur agar akademi terhormat Anda berada di Samudera Star Luo Kontinen Star Luo untuk tujuan pertukaran antara kedua pihak. Mereka kembali dalam program ini juga. Mereka ingin bertukar keterampilan dan belajar dari kalian semua selama perjalanan panjang kita ke Star Luo Kontinen. Petik 2. Jawaban Penatua Kai segera membuat Tang Wulin merasa bersemangat. Oh, jadi itu adalah akademi yang ingin memulai program pertukaran dengan akademi kita terlepas dari keinginan kita sendiri. Suasana menjadi agak sunyi ketika kata-kata itu diucapkan. Panwen membuktikan dirinya sebagai politisi. Dia bereaksi terhadap situasi dengan cepat saat dia tertawa keras. Kamu benar, akademi yang kamu hormati tidak membuat pengaturan untuk itu karena waktunya tidak cocok.
Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk bertukar pengalaman di kapal, kan? Untungnya, Penatua Kai tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. Pan Wei melanjutkan, baiklah, Penatua Kai. Dengan cara ini, tolong. Aku akan membawamu dan murid-murid top Akademi Shrekmu ke lokasi. Sekretaris Federasi secara pribadi datang untuk memimpin. Dia sudah menunjukkan semua rasa hormat yang dia bisa. Terus terang, Pan Wen merasa frustrasi di hati. Dia memahami status Akademi Shrek di benua itu lebih baik daripada orang lain. Akademi selalu menjadi masalah terbesar bagi federasi. Keinginan terbesar yang dimiliki oleh generasi federasi sebelumnya adalah untuk mengambil kendali Akademi Shrek dan Pagoda Roh. Tentu saja, itu hanya angan-angan. Kedua organisasi ini memiliki status yang menentukan di benua itu. Lebih penting lagi, keduanya adalah rumah bagi kekuatan paling kuat di benua itu. Pagoda Roh lebih mudah dikelola karena mereka akan bekerja sama dengan lancar, didorong oleh kepentingan bersama. Namun, Akademi Shrek mirip dengan terumbu paling keras di lautan, menolak mengalah tak peduli bagaimana angin atau hujan menabraknya. Federasi hanya mentolerir Akademi Shrek karena itu menampung yang paling kuat di benua itu. Tentu saja, itu juga karena Akademi Shrek tidak memiliki ambisi liar. Akademi tidak pernah mengungkapkan keinginan untuk memperluas pengaruhnya. Para siswa mirip dengan air yang mengalir, dan mereka tidak punya niat mengumpulkan kekuatan mereka. Inilah sebabnya mengapa federasi memungkinkan otonomi akademi. Di bawah bimbingan pribadi Pan Wen, kelompok Akademi Shrek naik ke kapal berturut-turut. Kapal itu memiliki eskalator khusus yang ditenagai oleh teknologi jiwa. Itu stabil tapi agak terlalu lambat. Tang Wulin hanya melirik sejenak sebelum melihat bahwa ada barisan orang berpakaian rapi berdiri tidak jauh dari mereka. Mereka sedang dalam proses naik ke kapal. Semua mengenakan seragam sekolah putih, dan usia rata-rata mereka sekitar 17 hingga 18 tahun. Mereka menunjuk dan mendiskusikan sesuatu yang tidak diketahui ketika mereka melihat kehadiran kelompok Akademi Shrek mengenakan seragam sekolah hijau mereka sendiri. Jadi mereka siswa dari Royal Star Luo Academy. Xie bertanya dengan lembut. Yue Zhengyu mengotak-atik jarinya yang panjang dan kurus. Siapa yang peduli dari mana mereka berasal? Aku akan menghancurkan mereka jika mereka berani menimbulkan masalah. Xie menatapnya tajam. Aku tidak percaya padamu. Kamu bisa mencoba menghancurkan mereka jika kamu bisa. Aku ragu kamu mampu melakukannya. Apakah kamu mencari masalah lagi? Yuanen Yehui menatap Xie. Yue Zhengyu senang dengan dirinya sendiri. Kamu lihat itu. Monitor kelas kita masih di sisiku. Jangan salahkan monitor kelas karena memperlakukanmu dengan keras jika kamu mencari masalah. Yuanen Yehui memelototinya, apa yang dia katakan sebelumnya benar. Sekali melihatmu dan aku tahu kau tidak baik. Kali ini giliran Xie yang tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Yue Zhengyu dengan ekspresi selamat diri. Su Lizhi, yang berdiri di belakang, juga tertawa terbahak-bahak. Ye Xinglan menatap mereka. Keduanya pasti merasa tidak nyaman karena semua kebosanan. Itu sebenarnya benar tidak hanya untuk Yue Zhengyu dan Xie tetapi bahkan Ye Xinglan, Su Xiaoyan dan yang lainnya. Semua merasa gelisah karena kemonotonan. Bagi mereka, diduduki benar-benar menjadi kebiasaan. Selama rutinitas normal mereka terbiasa sibuk dengan studi dan kultivasi mereka di akademi. Tidak ada banyak yang bisa mereka lakukan setelah mereka keluar selain pelatihan sendiri. Ini sebenarnya sangat membosankan. Itu tidak nyaman bagi Ye Xinglan untuk menempa baju perangnya tanpa lokasi yang stabil. Selain itu, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa meskipun dia masih mampu menempa beberapa bagian dari baju tempur satu kata, dan tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi, itu masih di luar jangkauannya untuk menempa komponen inti yang paling rumit. Untuk maju, dia harus maju ke pengrajin peringkat 6. Namun, dia masih agak jauh dari itu, dilihat dari situasi saat ini. Dia sudah membicarakan hal ini dengan Tang Wulin kemarin. Dia akan mulai menempa baju perang untuk teman-temannya setelah set baju perangnya selesai sepenuhnya kecuali untuk komponen inti. Dia akan menyelesaikan armornya ketika waktunya tepat. Mereka naik ke kapal besar. Segalanya tampak begitu kecil ketika mereka berbalik dan melihat ke pantai. Sudah ada pekerja yang mendekati mereka. Ini bukan pekerja dari benua Douluo tetapi dari benua Bintang Luo. Secara alami, pengaturan penginapan mereka sudah diurus.
Daya dukung kapal cukup besar bagi semua orang untuk naik bersama tanpa masalah. Ada cukup ruang untuk memisahkan kedua kelompok saingan menjadi dua sisi. Segera, semua orang menerima kunci kabin mereka. Masing-masing dari mereka diberi kamar mereka sendiri karena ruang yang berlimpah sementara Penatua Kai pergi sendirian. Tempat tinggalnya berbeda dari yang lain karena berada di tingkat tertinggi kapal. Panwen secara pribadi membawanya ke kamarnya. Seragam sekolah Shrek Academy benar-benar mengerikan. Bagaimana kalian semua bisa tahan memakainya? Sebuah suara nyentrik bergema saat ini. Kelompok Shrek Academy berbalik dan menemukan diri mereka disambut oleh beberapa siswa Royal Star Luo Academy yang telah mereka lihat sebelumnya. Ada total 12 siswa yang tampaknya memiliki usia yang sama. 8 anak laki-laki dan 4 perempuan bergerak maju. Orang yang berbicara adalah anak laki-laki pendek. Dia tidak kurus, tetapi dia tampak sangat kuat dan tebal. Yue Zhengyu tiba-tiba memalingkan kepalanya seolah-olah sedang mencari sesuatu dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang bicara? Ada orang di sana. Siswa Royal Star Luo Academy pendek, tetapi tidak terlalu banyak sehingga dia tidak bisa dilihat. Kata-kata Yue Zhengyu segera membuat geram orang banyak. Wah, apa katamu? Siswa pendek adalah yang pertama mengambil umpan. Dia mengambil langkah besar dan berlari maju saat dia membanting dadanya ke Yue Zhengyu. Yue Zhengyu tidak lari atau menghindar. Oh, ternyata kamu ada di sini. Aku benar-benar minta maaf. Vertebra serviksku tidak berfungsi dengan baik, jadi aku tidak terbiasa menundukkan kepalaku untuk melihat seseorang. Namun, tinggi badanmu, hehe, harus sedikit bermasalah, kan? Petik 2. Bang, petik kedua pihak saling menghantam, pemuda yang pendek harus melompat untuk ram ke Yue Zhengyu. Yue Zhengyu berdiri tegak, tidak bergerak 1 inci pun, sementara siswa kecil itu merasa seolah-olah menabrak lembaran besi. Tubuhnya jatuh saat dia mundur 2 langkah. Jelas terlihat bahwa tingkat kekuatan mereka berbeda. Apakah ini bagaimana orang-orang bintang Luo benua mengikat dengan yang lain? Ini sangat aneh. Apakah itu sama dengan gadis-gadismu juga? Yue Zhengyu mengintip keempat siswa perempuan Royal Star Luo Academy dengan penasaran saat dia mengatakan ini. Tang Wulin sudah menutupi wajahnya saat dia berdiri di belakang mereka. Dia dengan tenang berkata, kami tidak mengenalnya. Lakukan sesukamu. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi. Yue Zhengyu benar-benar terlalu ingin mendapat masalah. Dengan Tang Wulin pergi, Gu Yue secara alami berbalik untuk pergi bersamanya tanpa ragu-ragu. Xie adalah orang terakhir yang berbalik dan mundur. Dia memberi Yue Zhengyu tepukan di bahu, berkata, swadaya lebih baik daripada bantuan orang lain. Bab 562, Keberangkatan. Inikah caramu memperlakukan sesamamu? Yue Zhengyu menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia sadar, dia tidak akan sendirian melawan 12 orang. Bersama-sama, 12 siswa dari Royal Star Luo Academy bergerak maju dengan ekspresi tidak baik di wajah mereka. Tahan! Yue Zhengyu berteriak dengan tangan terentang. Bagaimana ini? Aku akan melompat turun dari sini, dan kita dapat menyebutnya bahkan. Berpura-pura bahwa aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Seorang pria bijak tidak akan bertarung ketika kemungkinan melawannya. Yue Zhengyu bergerak dalam sekejap saat dia bergegas dari geladak sebelum pihak lain bisa bereaksi. Itu lebih dari 70 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian itu, seorang manusia biasa pasti akan mati karena lompatan bahkan jika dia mendarat di laut di bawah kapal. Siswa Royal Star Luo Academy tercengang ketika mereka membungkuk di pagar dan melihat Yue Zhengyu terjun bebas. Tepat saat dia akan mengenai permukaan air, aliran cahaya keemasan berseri-seri dari punggungnya dan berubah menjadi sepasang sayap indah dengan bulu putih murni. Dengan satu penutup mereka menghentikannya agar tidak jatuh, dan kemudian dia meluncur ke arah yang lain. Apa? Siswa Royal Star Luo Academy tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Bagaimanapun, sudah terlambat. Pihak lain mampu terbang, dan dia terlalu cepat untuk mereka. 4 cincin jiwa ungu di tubuhnya sangat mempesona. Buk, pengkhianat. Buk, pengkhianat. Yue Zhengyu berjalan di sepanjang lorong di antara kabin dengan marah. Setiap kali dia melewati sebuah ruangan dia akan memberikan satu pukulan di pintu. Samar-samar dia bisa ingat bahwa teman-temannya semua tinggal di beberapa pondok ini. Salah satu pintu kabin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah sedingin es namun tampan. Siapa yang kamu panggil pengkhianat?
Wu Zhangkong menatapnya dengan dingin. Aku memanggil diriku, aku menyebut diriku sendiri itu. Yue Zhengyu lari dengan tergesa-gesa. Tang Wulin kebetulan berjalan keluar dari kabin berikutnya pada saat itu. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Yue Zhengyu berlari kembali ke kamarnya. Orang ini biasanya dianggap berperilaku cukup baik di akademi, namun setelah lolos dari dinding akademi sepertinya dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak menyiksa seseorang setiap hari. Kabin yang diatur Star Luo Kontinen untuk mereka agak mengesankan. Ruangan itu berukuran 40 meter persegi dan ada kamar mandi en suite untuk mandi. Masing-masing datang dengan balkon, sehingga orang bisa melihat dunia di luar dan menikmati angin laut. Itu semua agak nyaman. Tang Wulin, yang sangat enggan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran ini pada awalnya, merasakan antisipasi di hatinya setelah ia naik kapal. Emosinya yang selalu tegang akhirnya bisa rileks. Saat itu tengah hari, dengan 3 suara peluit uap, kedua kapal Oceanoing perlahan-lahan berlayar keluar dari pelabuhan dan berangsur-angsur melaju menuju lautan terbuka. Kapal samudera itu seperti monster di laut. Itu memotong angin dan ombak saat bergerak maju dengan mantap. Dia berdiri di balkon dan tidak bisa merasakan goyangan sama sekali. Sinar matahari yang cerah tersebar di seluruh tubuhnya saat angin laut berhembus ke arahnya. Sungguh suatu sukacita untuk dilihat. Hei, saat itu sebuah suara memanggil dari sampingnya. Tang Wulin berbalik dan melihat Gu Yue ada di balkonnya juga karena siapa yang tahu kapan. Gu Yue tinggal di kamar sebelahnya, jadi jarak antara dua balkon kurang dari 2 meter. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tiba-tiba saya merasa ini pilihan yang tepat untuk keluar kali ini. Meskipun saya tumbuh di tepi laut, saya tidak pernah pergi sejauh ini ke laut, Tang Wulin mengumumkan kepada Gu Yue. Aku juga. Gu Yue tersenyum lembut. Laut melonjak ke depan dengan momentum besar. Segera, hanya ada garis hitam di mana tanah itu dulu, sementara ombak mengelilingi mereka di tempat lain. Air laut sangat jernih sehingga dia bisa melihat beberapa ikan besar berenang melewati sesekali. Wulin, Gu Yue tiba-tiba memanggil. Tang Wulin memandang ke arahnya dengan penasaran. Tidak apa-apa. Gu Yue tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Aku akan tidur di kamarku. Dengan itu, dia kembali ke dalam. Tang Wulin merasa sedikit bingung, tetapi dia juga pergi dari balkon. Meskipun dia santai, dia masih perlu berlatih. Bagaimana lagi dia akan mencapai peringkat ke-40? Tekanan itu tetap bersamanya sepanjang waktu. Dia kembali ke kamar dan mulai bermeditasi. Gu Yue duduk di tempat tidurnya dan melihat ke laut di luar jendela. Matanya yang menawan tampak sedikit bingung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, dia orang yang sangat baik. Naer, mungkin kau benar. Meski begitu, aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Dia mengambil napas dalam-dalam saat tekad melintas melewati matanya. Liner bergerak dengan mantap. Ada jarak beberapa ribu meter antara kedua kapal. Seseorang masih bisa melihat kapal lain dengan jelas mengingat ukurannya dan tidak ada yang menghalangi pandangan. Rasanya seolah-olah kapal itu tetap dekat untuk dapat saling membantu dalam keadaan darurat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Rasanya berbeda menonton kilau matahari terbenam di laut. Perhatian, suara siaran tiba-tiba bergema di setiap ruang kabin. Salam kepada semua penumpang di atas kapal laut SS Star Luo Ocean. Malam ini, kami mengadakan perjamuan besar untuk menyambut semua orang. Harap berpakaian resmi untuk acara ini. Ini adalah acara sosial untuk mempromosikan persahabatan jangka panjang antara dua benua. Selain itu, kami akan mengadakan beberapa pertandingan menarik. Silakan bergabung dengan kami. Petik 2. Acara sosial. Tang Wulin terbangun dari meditasinya, mungkin karena tubuh dan pikirannya santai. Dia merasa bahwa dia telah tiba di kemacetan dari peringkat 38 ke peringkat 39. Usahanya tidak akan sia-sia karena ketika ia akhirnya berhasil menembus peringkat ke-39, dengan satu langkah lagi ia akan maju ke peringkat ke-40. Peringkat 40. Dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 saat itu. Jantungnya mulai panas begitu dia berpikir tentang menempa. Dia telah belajar bahwa ada kamar penempaan khusus untuk disewa di kapal sejak sebelumnya. Tentu saja, mereka dikenakan biaya untuk kamar. Tapi kita perlu berpakaian formal untuk pesta di malam hari. Apakah saya punya sesuatu yang formal? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Selain seragam sekolahnya, dia sepertinya tidak punya pakaian lain.
Bok, suara seseorang mengetuk pintu menggema. Tang Wulin berjalan untuk membuka pintu dan menemukan Gu Yue berdiri di luar kamarnya. Apakah kamu mendengar siaran? Ini acara sosial, aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang enak untuk dimakan. Tang Wulin berbicara dengan penuh semangat. Gu Yue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, satu-satunya yang kamu tahu adalah makan. Tang Wulin mengangkat bahu. Apa lagi yang bisa saya lakukan selain makan? Gu Yue menjawab, kami akan berpakaian resmi untuk acara ini. Saya yakin Anda tidak memiliki pakaian formal, bukan? Tang Wulin bertanya, seragam sekolah Shrek Academy tidak dianggap formal. Gu Yue mendengus. Aku tahu kamu tidak punya apa-apa. Ini dia. Ketika dia mengatakan itu, ada kilatan terang di tangannya ketika set pakaian muncul di lengannya. Dia menyerahkan segalanya kepada Tang Wulin. Ini adalah sebuah. Gu Yue tersenyum. Jas. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan tekstur kain yang halus ketika dia menerima pakaian di tangannya. Ada banyak potongan, dan mereka tidak tampak seperti pakaian biasa. Di mana kamu mendapatkan ini? Tang Wulin menatap Gu Yue dengan bingung. Gu Yue menjawab dengan nada acuh tak acuh, saya membelinya tentu saja. Saya menyewa seseorang untuk menyesuaikan ini untuk Anda. Saya pikir akan ada acara seperti itu, jadi saya membuat beberapa set untuk Anda. Tang Wulin memandangnya dengan linglung. Dia membuatku pakaian. Wajah memesona Gu Yue memerah saat dia mengangkat kepalanya yang kecil dan angkuh. Jadi kamu tidak akan mempermalukanku. Ingatlah untuk mengubahnya nanti. Setelah mengatakan bahwa dia berbalik dan pergi. Tang Wulin hanya secara bertahap bereaksi terhadap situasi ketika dia kembali ke kamarnya dan meletakkan pakaian di atas kepala tempat tidurnya. Tepi matanya terasa agak hangat tiba-tiba. Berapa tahun yang lalu sejak dia terakhir menerima pakaian seperti ini? Wulin, Momi membuatkanmu pakaian baru untuk tahun baru. Lihat, bukankah jas coklat kecil itu terlihat bagus? Oh tidak, anakku adalah pria yang paling tampan. Kamu terlihat bagus, begitu baik. Mama akan membuat set baru untukmu setiap tahun setelah ini. Kamu bisa mengambil semua pakaian ketika kamu sudah dewasa dan akan mendapatkan menikah, sehingga Anda bisa menjadi saksi proses pertumbuhan Anda. Ibu telah pergi. Ayah sudah pergi. Harapan ibu pada akhirnya tidak terpenuhi. Beberapa set pakaian dari ketika dia masih muda masih di rumahnya di Isea City. Dia membuatku pakaian. Dia membuatku pakaian. Petik 1. Mungkin Gu Yue hanya berusaha membuatnya set pakaian, tetapi itu memiliki makna yang signifikan bagi Tang Wulin. Dia memikirkan ibunya dan rumahnya. Hatinya terasa hangat dan tidak jelas, seolah perasaan memiliki rumah telah kembali. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. The Legend of the Dragon King Chapter 563 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 16 Maret tahun 2019 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 563, setelan atas. Meskipun dia biasanya kedinginan, dia benar-benar melakukan banyak hal untuknya. Gu Yue, terima kasih, Tang Wulin bergumam pelan. Semua orang mendengar kata-katanya disiarkan melalui speaker. Yue Zhengyu merasa senang dengan dirinya di dalam kamarnya. Dia mengutak-atik pakaiannya. Dia telah membawa cukup banyak pakaian di unit penyimpanan ruangnya. Jumlah yang dia bawa jelas melebihi kapasitas lemari pakaiannya. Itu saja, kamu pasti akan menjadi pusat perhatian. Mata Yue Zhengyu cerah. Dia mengeluarkan jas dan meletakkannya di tempat tidur. Itu adalah jas putih murni dengan garis-garis berwarna emas samar di kerahnya, itu adalah lambang klan malaikat suci. Setelan putih, celana panjang putih, ikat pinggang putih, kemeja putih, dasi kupu-kupu putih, dan sepasang sepatu kulit putih. Pakaiannya benar-benar putih dengan satu-satunya pengecualian dari garis-garis emas samar di kerah jasnya, yang merupakan sentuhan akhir. Setelan itu dibuat oleh tangan seorang tuan. Lambang klan emas cocok dengan rambutnya yang panjang dan pirang. Aku yakin aku akan menjadi pria paling gagah di luar sana malam ini, kata Yue Zhengyu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia berganti pakaian dan berdiri di depan cermin. Dia menatap bayangannya sendiri dengan mata yang pucat dan bergumam pada dirinya sendiri, membayangkan seseorang bisa setampan ini, begitu tampan sehingga aku punya keinginan untuk mendiriku sendiri. Aku terlalu tampan.
Dia menyesuaikan dasinya dan mengeluarkan kotak saku yang bersih dengan pola emas dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Yue Zhengyu membuka pintu kabin dan berjalan keluar dengan puas. Kebetulan, pintu kabin di seberangnya terbuka bersamaan dengan berjalannya Su Xiaoyan dari dalam. Setelah bertemu satu sama lain, mereka berdua tercengang. Su Xiaoyan hampir merasa dirinya pingsan ketika dia melihat Yue Zhengyu dalam jas putihnya dan merapikan rambutnya. Yue Zhengyu pasti bisa dianggap tinggi dan tampan. Dia memiliki sosok yang ramping dan kira-kira sama tingginya dengan Tang Wulin, meskipun sedikit lebih kurus. Saat ini, jas putihnya membuatnya tampak tinggi dan lurus, ramping dan dengan sedikit bangsawan. Senyumnya yang nakal bahkan membuat jantung Su Xiaoyan berdebar. Yue Zhengyu juga terkejut ketika melihat Su Xiaoyan. Hari ini Su Xiaoyan mengenakan gaun. Gaun pendek tepatnya. Apa yang terjadi dalam harmoni yang sempurna dengan pakaiannya tanpa konsultasi sebelumnya adalah bahwa gaun selutut Su Xiaoyan juga berwarna putih. Bagian atas pakaiannya memperlihatkan bahunya dengan busana malam sederhana, sedangkan bagian bawahnya adalah rok lipit. Gaun putihnya dihiasi dengan bintang-bintang emas. Secara umum, ketika para master jiwa memiliki pakaian mereka yang disesuaikan, mereka suka memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan jiwa bela diri mereka sendiri. Yue Zhengyu melakukan itu, dan begitu pula Su Xiaoyan. Namun, berdiri di depan satu sama lain, mereka menyadari dengan kaget bahwa gaun mereka saling melengkapi dengan sempurna. Pakaian mereka bahkan tampak seperti pakaian pasangan. Kamu terlihat cantik hari ini, Yue Zhengyu memuji dengan tulus. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah. Terima kasih. Ya, siapa yang memanggilku? Dari pintu lain, Xie melompat keluar. Berseberangan dengan Yue Zhengyu, pria ini mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi hitam, pakaian formal paling tradisional. Xie hampir setampan Yue Zhengyu, dan dia hanya sedikit lebih pendek. Dia memiliki penampilan yang dingin secara alami, seperti ketika Tang Wulin pertama kali bertemu dengannya. Dia memakai jas sekarang, dan dia memiliki udara pohon giok di angin. Pintu di seberang Xie terbuka dan keluar berjalan Yuanen Yehui. Dia masih dalam bentuk prianya. Dia mengenakan celana panjang merah dan kemeja hitam. Meskipun wujud prianya tidak terlalu menarik, Yuanen Yehui memiliki tubuh ramping. Kemeja hitam dan celana panjang merah menunjukkan sosoknya, membuatnya tampak tinggi dan lurus. Dengan tambahan pengetahuan umum bahwa dia adalah pemilik jiwa bela diri malaikat jatuh, dia praktis bersinar di depan semua orang. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, Yuanen, jika kamu memegang mawar di mulutmu, aku akan jatuh cinta padamu. Yuanen memandangnya, lalu dia memandang Yue Zhengyu, sejak kapan kalian berdua bertemu? Hah, kami tidak. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah karena malu. Dia berbalik dan melarikan diri. Yue Zhengyu melirik marah pada Xie dan membusungkan dadanya, Xie, yang tahu bahwa kamu akan terlihat setampan ini jika kamu berpakaian sedikit. Xie menjawab dengan puas, tapi tentu saja. Yue Zhengyu menghela nafas pelan. Hanya saja kamu tidak memiliki kualitas mulia yang aku miliki. Setelah berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Apa-apaan ini? Apa maksudmu? Jangan lari. Xie sangat marah. Orang itu mengatakan ini di depan Yuanen Yehui. Dia berlari mengejarnya. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengikuti mereka juga. Pada saat yang sama, dia berpikir, mawar. Saya juga menyukai mereka, terutama mawar merah. Petik 1. Mereka baru saja mengambil langkah pertama ketika pintu Su Lizi dan Ye Xinglan dibuka pada waktu yang bersamaan. Keduanya saling memandang dan keduanya tercengang. Su Lizi tidak mengubah pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian hijau gelapnya yang memperlihatkan perutnya. Dia menyeringai bodoh di wajahnya. Ye Xinglan telah berubah menjadi gaun hijau tua. Dia terlihat agak konservatif, tetapi dia tetap cantik dengan penampilannya yang dingin dan penampilan yang luar biasa. Suster Xinglan, kau sangat cantik. Su Lizi menatapnya dan bahkan menelan ludah tanpa sadar. Pipinya yang gemuk melonjak naik turun. Kenapa kamu tidak mengganti pakaian? Ye Xinglan bertanya. Aku tidak punya yang lain. Su Lizi menggaruk kepalanya. Mungkin aku seharusnya tidak pergi. Tidak apa-apa. Pergi saja. Tunggu sebentar untukku. Saat dia mengatakan ini, Ye Xinglan menutup pintu lagi ketika dia kembali ke gubuknya.
Su Lizzie menatap kosong pada ruang saat dia berdiri di sana. Dia tertawa kecil saat mengolok-olok dirinya sendiri. Dengan tubuhku, aku tidak akan terlihat baik apapun yang kupakai. Dia tidak menunggu lama sebelum pintu Ye Xinglan terbuka lagi. Ketika Su Lizzie menatapnya sekali lagi, dia tidak bisa mencegahnya menggembung. Saudari Xinglan, Anda. Ye Xinglan masih sama, tapi dia telah mengganti pakaiannya. Dia mengenakan seragam Akademi Shrek. Ayo pergi, Ye Xinglan melangkah maju dan mencubit pipinya yang gemuk dengan penuh kasih. Dia menepuk pundaknya yang lebar dan mulai berjalan keluar. Su Lizzie menelan sekali lagi dan buru-buru menyusulnya. Sister Xinglan, saya minta maaf. Saya. Apa yang kamu minta maaf? Bukannya kamu ingin menjadi gemuk ini. Diputuskan oleh jiwa bela diri kamu. Selain itu, gemuk itu lucu. Kamu harus menjadi seorang pria dengan kualitas beruang. Ketika kamu berbaring, kamu memiliki kelucuan konyol tentang Anda. Ketika Anda dipeluk, Anda menghangatkan orang itu memeluk Anda, dan ketika Anda bersandar, Anda seperti bantal. Ketika orang disiksa oleh dingin dan kelaparan selama musim dingin, dan ketika amunisi dan persediaan makanan habis, Anda bahkan dapat mengorbankan diri Anda untuk melayani sebagai jatah darurat. Namun, ketika Anda dalam bahaya, Anda akan berdiri dan berubah menjadi binatang buas yang paling ganas di dunia. Petik 2. Oh, kalau begitu aku akan jadi beruangmu. Sister Xinglan, apakah kamu suka beruang putih atau beruang hitam? Atau mungkin beruang coklat? Aku suka beruang konyol. Aku sangat konyol. Hehe. Ruang jamuan es. Bintang Luo ada di lantai 2. Aula luas dapat menampung hingga 1000 tamu sekaligus. Saat ini sudah penuh. Karena ini adalah pertukaran yang bersahabat, semua meja dan kursi dilepas. Hanya meja koktail tinggi yang diatur di aula dengan beberapa makanan dan minuman ringan yang disajikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Star Luo Empire dan Dou Luo Federation telah banyak memikirkan acara ini. Kedua belah pihak memiliki niat membangun hubungan yang lebih dekat. Bagian dalam aula dihiasi dengan barang-barang dari emas dan batu giok. Anggota korps diplomatik masuk dengan pakaian indah mereka. Aula itu hidup dengan cepat. Minuman beralkohol yang disajikan di aula jamuan adalah anggur bersoda. Anggur bersoda adalah minuman terbaik untuk membuat orang bahagia karena karbon dioksida dalam anggur dapat mengantarkan alkohol ke berbagai bagian tubuh manusia dalam waktu sesingkat mungkin. Itulah sebabnya anggur bersoda juga dikenal sebagai anggur yang paling menyenangkan. Yue Zhengyu adalah yang pertama dari Akademi Shrek yang tiba di ruang perjamuan. Saat dia mendekati pintu, dia segera membusungkan dadanya. Dia tersenyum tipis di wajahnya yang memperlihatkan 4 gigi putih bersih dan berjalan perlahan ke ruang perjamuan. Bab 564, Perjamuan dimulai. Pakaian dan penampilannya yang tampan memalingkan kepala. Namun, perhatian itu cepat berlalu. Lagi pula, ada banyak yang menghadiri perjamuan dengan kostum indah. Meskipun Yue Zhengyu tampan, dia baru berusia 16 tahun. Dia masih kurang memiliki temperamen dewasa dari orang dewasa. Yue Zhengyu, jangan kamu berani lari dariku. Lebih baik kamu jelaskan dirimu sendiri. Xie mengikuti Yue Zhengyu ke aula perjamuan. Dia sedikit keras dan menarik lebih banyak penonton daripada Yue Zhengyu. Yue Zhengyu berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kamu ingin aku katakan, sayang? Xie awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang mendidih, tapi dia merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar kekasih Yue Zhengyu. Seolah-olah seember air dingin telah terciprat padanya. Api amarahnya langsung padam. Aku tidak mengenalmu, Xie berbalik darinya. Dia mengambil minuman dan menghadap ke arah lain. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan berjalan ke aula perjamuan berturut-turut. Ketika Xie melihat Yuanen, dia tampaknya telah mencengkeram sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia berjalan cepat ke arahnya. Yuanen, Yue Zhengyu melecehkanku. Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Yuanen Yehui berkata dengan datar, jangan datang kepadaku dengan hal-hal yang ada di antara kalian berdua. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Su Xiaoyan tertawa, dan dia bersorak lembut. Berkumpul. Wajah Xie tidak pernah lebih tipis dari wajah Yue Zhengyu. Ketika dia mendengar ini, dia segera berbalik ke arah Yuanen Yehui dan berkata dengan malu-malu, Anda tahu, bahkan Xiaoyan mendorong kita untuk menjadi pasangan. Enyahlah. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan berjalan lurus ke aula.
Xie memberikan tanda tangan pada Yue Zhengyu. Yue Zhengyu tidak mau menunjukkan kelemahan dan menjawab dengan senyum genit. Itu menjengkelkan Xie sampai kehilangan ketenangannya dan dia berlari cepat setelah Yuanen Yehui. Setelah itu, Yue Zhengyu berjalan ke Su Xiaoyan. Nona cantik, bolehkah saya mendapat kehormatan menjadi mitra dan Anda untuk malam itu? Su Xiaoyan terkikik. Bagaimana kamu tahu bahwa akan ada tarian malam ini? Yue Zhengyu menjawab sambil tersenyum, setiap jamuan memilikinya. Bagaimana, ingin menjadi penari dansa saya? Su Xiaoyan menjawab, tentu. Yue Zhengyu menjentikkan jarinya dengan keras. Kamu benar-benar wanita yang cantik. Su Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Saya juga berpikir begitu. Saya tidak berpikir Anda jelek. Yue Zhengyu tersenyum pahit. Jangan terlalu keras, bukan? Tapi, ketika dia mengatakan ini, dia memperpanjang suku kata dengan sengaja, lalu dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya dan bergerak lebih dekat ke Su Xiaoyan. Ketika Su Xiaoyan mundur secara naluriah untuk menghindar, tubuh bagian atasnya benar-benar membungkuk ke belakang. Yue Zhengyu terkejut menemukan betapa fleksibelnya dia. Dia dengan mudah membungkuk lebih dari 60 derajat tanpa ragu-ragu. Tapi apa? Su Xiaoyan menatapnya, menjaga punggungnya tertekuk. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku jelek? Mata biru Yue Zhengyu menatap Su Xiaoyan dengan penuh perhatian. Tatapannya dipenuhi dengan cahaya yang tulus. Tiba-tiba, Su Xiaoyan merasa bingung. Sudah cukup, kamu. Bangun cepat. Ini paling tidak pantas. Yue Zhengyu hanya menegakkan punggungnya setelah dia mengatakan itu. Dia dengan ringan menarik Su Xiaoyan untuk membantunya bangkit kembali. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kata Yue Zhengyu lembut. Su Xiaoyan bergumam, saya biasanya tidak memiliki pendapat yang baik tentang playboy. Bagaimana kamu tahu bahwa aku playboy? Yue Zhengyu menyentuh hidungnya. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu sudah melecehkan Yuanen. Bisakah kamu mengatakan bahwa kamu bukan playboy? Su Xiaoyan berkata sambil mendengus. Itu tidak masuk hitungan. Pada waktu itu, saya pikir dia adalah penguasa jiwa jahat dan saya sengaja melakukannya. Sebenarnya, saya tidak pernah punya pacar. Bukankah itu jauh dari yang Anda harapkan? Yue Zhengyu berkata dengan ekspresi malu. Su Xiaoyan berkata dengan tegas dan adil, berapa umurmu? 16. Menurut Undang-Undang Federasi, kamu hanya seorang dewasa setelah kamu berumur 18 tahun. Sudah sangat tidak pantas bagimu untuk berpikir tentang hubungan dan barang ketika kamu baru 16 tahun. Apakah Anda bahkan berpikir untuk mendapatkan pacar? Tindakan Anda pasti akan dikritik oleh masyarakat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah bertentangan dengan harapan saya ketika Anda seorang remaja nakal? Tapi Anda tidak perlu khawatir. Semua orang akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Dalam kompetisi keterampilan akting, kapan Su Xiaoyan pernah kalah dari siapapun? Setelah dia selesai, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan hormon masa muda menguasai pikiranmu. Dia membalik rambutnya yang panjang dan melompat-lompat. Yue Zhengyu menatap Su Xiaoyan dengan mulut ternganga saat dia berjalan ke aula. Dia tetap seperti itu selama beberapa waktu. Apa yang baru saja terjadi? Benar saja, hidup adalah teater. Itu semua tergantung pada bakat seseorang untuk berakting. Dia tidak pernah tahu bahwa gadis muda ini sangat terampil. Dia mendapat kesan bahwa Su Xiaoyan benar-benar terpesona oleh penampilan tampannya. Saat ini, aula secara bertahap mengisi dengan tamu yang masuk. Mereka yang menemukan diri mereka di antara jajaran korps diplomatik dari dua benua tidak diragukan lagi adalah ahli di bidangnya masing-masing. Ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Tapi dari segi usia, siswa dari Shrek Academy jelas yang termuda. Dalam waktu singkat, Yue Zhengyu melihat Penatua Kai dan Wu Zhangkong. Penatua Kai mengenakan gaun putih perak. Dia tampak anggun dan mulia. Dia memancarkan kemegahan samar yang sulit untuk diungkapkan. Penampilannya segera menarik perhatian semua orang di dalam aula. Meskipun dia tampak keriput, karena alasan yang tidak jelas, semua orang merasa bahwa dia adalah kecantikan yang tak tertandingi di zaman itu. Wu Zhangkong berdiri di sudut aula. Dia menikmati segelas minuman dinginnya perlahan. Jika bukan karena permintaan Penatua Kai, dia tidak akan mau menghadiri jamuan makan seperti ini. Dia tidak pernah menyukai tempat yang ramai.
Dia tidak terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan pakaiannya yang biasa. Dia mengenakan jas putih dengan kemeja putih dan celana panjang. Pakaian itu tampak seperti biasa, tetapi ketika dia mengenakannya, dia menonjol dari yang lain. Di antara yang lainnya, dia unik. Meskipun dia berdiri di sudut, dalam beberapa saat, dia sudah dipukul setidaknya 7 kali oleh wanita yang membual tentang kecantikan mereka sendiri. Wu Zhangkong bersikap sopan seperti biasanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak memancarkan aura dingin. Namun, wanita yang ditolak tidak mau terlalu jauh darinya. Mereka semua mencuri pandang padanya dari dekat. Kadang-kadang, mata mereka menunjukkan tatapan pura-pura. Dalam hal penampilan luar, tubuh ramping Wu Zhangkong, penampilan tampan, rambut sebahu, dan sikap dingin benar-benar sempurna. Dia adalah gambar pangeran yang sangat menawan kuda putih dari mimpi para wanita. Mata Wu Zhangkong hanya terfokus pada mengamati sosok murid-muridnya. Dia melihat Xie Xie, Yuanen Yehui, Su Xiaoyan, dan Yue Zhengyu. Kemudian, dia melihat Ye Xinglan dan Su Lizi yang berjalan masuk hanya mengenakan seragam mereka. Meskipun panitia telah meminta semua orang untuk menghadiri perjamuan dengan pakaian formal, itu bukan aturan yang ketat. Ye Xinglan dan Su Lizi tidak dilarang masuk dan masih diizinkan masuk. Mereka berdua segera menemukan sudut, tempat dengan makanan tepatnya. Su Lizi terus memberikan makanan kepada Ye Xinglan. Ketika Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, dia akan melemparkannya langsung ke mulutnya. Ketika Ye Xinglan menerima makanan, dia akan tersenyum bodoh. Tapi di mana Tang Wulin dan Gu Yue? Sudah waktunya. Mengapa mereka belum datang? Wu Zhangkong menyipitkan matanya sedikit seolah-olah tenggelam dalam pikirannya. Di mata para pengagum wanita yang waspada, pangeran yang sedingin es tampaknya memiliki kualitas melankolis. Itu membuat mereka menatapnya dengan lebih banyak kegilaan. Selamat datang, semuanya, ke perjamuan malam ini. Salam, saya Simalan Xiao, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri Kekaisaran Bintang Luo di benua Bintang Luo. Saya senang melihat begitu banyak teman baik dari berbagai profesi di benua Douluo malam ini. Mari kita minum sampai kita jatuh. Malam ini, kita akan memiliki beberapa permainan. Kita juga akan memilih pria dan wanita berpakaian terbaik, pria paling tampan, wanita tercantik, dan pasangan menari paling anggun. Mereka semua akan menerima hadiah yang disediakan oleh Star Luo Empire kami. Petik 2. Simalan Xiao adalah seorang pria parubaya yang berperawakan besar dengan rambut pirang. Dia tampak tampan, dan suaranya magnetis dan persuasif. Ketika dia berbicara, suasana seluruh aula langsung hidup. Berbagai minuman beralkohol disajikan oleh staf menunggu yang masuk dalam satu file. Segera suasana jamuan itu bertambah energi.